Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kecil ya nih. Oh iya, agak kecil ya. Sekarang gimana? Sebentar, Masih agak kecil. Oke. Bisa dicoba nih suaranya. Ya, sebentar. Oh, gitu. Gila buka dulu ya nih ya. Gimana? Sudah lebih jelas suaranya? Agak ngebayang. Apa ya ngebayang? Oh gitu ya? Double gitu suaranya dan kecil sini. Agak ngebayang. Ya, tapi better sih. Kita mulai Oke. dulu ya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Uh, Hadirin sekalian, jamaah Nawani Nusantara. Pada sore kali ini di hari yang ke-14 kita bertemu lagi bersama Nawani Nusantara, perempuan dan pesantren dengan tema Tarbiyah Syakhsiyah Qur'aniyah di bulan Ramadan. Kali ini kita akan ditemani dengan narasumber yang super, yaitu Ning Bilqis Iskandar LC. Gina bacain dulu CV-nya nih ya. Ini lumayan banyak banget CV-nya. Ning Bilqis lahir di Jakarta tanggal 3 April tahun 90, baru ulang tahun ya nih. Alfa mabruk nih. Nah, pendidikan formalnya Ning Bilqis nih dari Universitas Al-Ahqaf Yaman, jurusan Dirasat Islamiyah, tahun 2008 sampai 2012. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di PT IKI Jakarta, jurusan Ilmu Tafsir Al-Quran di tahun 2016 sampai 2018. Masya Allah, tepat waktu semua ini. Dan pendidikan non formalnya beliau sempat mengambil pendidikan di Manbaul Ulum Banyuwangi, kemudian di Pondok Pesantren Al-Siddiqiyah Jakarta, kemudian di Pondok Pesantren Quran Nurul Huda Singosari, dan Pondok Pesantren Asy'ariyah Wonosobo. Dan beliau juga menciptakan banyak karya, menulis banyak buku. Salah satunya adalah Cinta dari Mukalla, apa nih namanya, lupa. Yes, cinta Terus dari tentang Cinta dari Mukalla. Terusnya tentang muslimah, menikah meraih sakinah, menjadi kekasih Al-Quran, Masya Allah. Beliau juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Asy-Syidiqiyah 10 Cianjur ya, dan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung 2 Banyuwangi. Kemarin sempat dengar juga cerita nih, Masya Allah banget. Kita apa nih? sekarang ya cerita pengalaman nih, Masya Allah, hafalan Quran. Semoga kita bisa ngambil berkahnya nih ya.
Amin, amin, amin. Oh iya, oh iya. Cara kita sore hari ini disponsori oleh Maxin Estetik Klinik dan Araz, Maura, Azrel Eksklusif, Dapur Meriah, dan M2M. Nih gimana, bisa dimulai langsung aja? Baik, monggo. Silakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih berjumpa lagi ya, di hari ke-14 ya, puasa Ramadan. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tarbiyah syakhsiyah Qur'aniyah di bulan Ramadan. Suara saya jelas nih, Gina? Agak kecil nih. Agak kecil ya? Apa Ya. saya kamu teriak gitu ya? Kalau sekarang gimana? Ya, kayaknya speakernya kurang dekat deh nih. Gitu ya, pakai AirPods nih. Kalau sekarang gimana nih? Kayaknya better dilepas deh, coba. Betul Gak lepas usah pakai headphone. Coba. Baik, kalau sekarang sudah lebih jelas? Jelasan pakai earphone sini. Gimana? Dia jelasan pakai earphone sih sebenarnya. Hmm? Lebih jelas pakai earphone. Jelasin pakai Lebih AirPods. jelas. Iya, pakai earphone. Oke, coba saya pakai lagi ya. Ya. Baik, Pripun. Sekarang Oh iya. Oke. oke, saya coba Ya. kerasin suara saya juga deh. Ya, sip. Baik, mohon maaf ini sebelumnya. Padahal kemarin nggak kenapa loh. Kemarin juga ada live juga dan suaranya nggak apa-apa gitu. Beda. Baik. Jaringan kadang nih. Ya mungkin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya teman-teman sekalian, ya, para nawanin juga, kita tahu ya kalau Ramadan ini kita nih semakin meningkatkan ibadah kita semakin menggaspol berbagai ketaatan, berbagai amal soleh. Nah, ini Ramadan ini sebagaimana juga yang disampaikan guru-guru saya, terus dan kitab-kitab yang saya baca, ini disebut juga sebagai bulan untuk tadrib atau tamrin, atau melatih diri kita agar lebih baik ke depannya setelah bulan Ramadan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait kewajiban puasa Ramadan ini menyebutkan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jadi ada tujuan di situ, yaitu supaya kalian menjadi pribadi yang lebih bertakwa, gitu ya. Maka ini yang perlu kita garis bawahi, yang mungkin banyak atau ada sebagian dari kita yang lupa, gitu ya. Jadi kita tidak hanya sekedar kita membiarkan Ramadan lewat begitu saja. Artinya kita tidak hanya sekedar melakukan ibadahnya, melakukan kebaikannya, meninggalkan maksiatnya, ini jangan hanya di bulan Ramadan saja. Lalu kemudian setelah itu menguap gitu ya. Tapi harus ada target. Seperti kayaknya kalau misalnya kita mau setelah tahun baru ya, biasanya kita bikin resolusi. Pun begitu, mestinya setelah Ramadan kita ini harus ada target. Kita mau bagaimana nih setelah Ramadan? Karena dalam ayat tadi ada buahnya. Mestinya ada target, ada buah yang bisa dirasakan orang muslim, orang mukmin ketika mereka setelah melalui bulan Ramadan, yaitu nilai takwanya di sisi Allah ini bertambah. Nah, kemudian selanjutnya, selain itu juga Ramadan ini disebut sebagai syahrul siyam atau bulannya puasa. Ini juga disebut sebagai syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Ya, sebab di bulan Ramadan ini Al-Quran turun. Ya. Meskipun ada perbedaan pendapat ya terkait nuzul Al-Quran itu sendiri, ada yang mengatakan pada bulan Ramadan ini Al-Quran turun secara duf'atan wahidah, secara langsung dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Atau dia mengatakan nuzulul Quran artinya adalah Al-Quran pertama kali turun di bulan Ramadan, gitu ya. Pun juga Ramadan ini disebut syahrul Quran karena pada bulan Ramadan ini Rasulullah SAW ini didatangi oleh malaikat Jibril, khusus pada bulan Ramadan ini beliau mudarosah dengan malaikat Jibril menghatamkan Al-Quran satu kali. Gitu. Jadi di mudarosah dari mulai awal sampai akhir Al-Quran. Bahkan di tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW, Ramadan tahun sebelum wafatnya Kanjeng Nabi itu beliau menghatamkan sampai 2 kali.
ya. Makanya kenapa para ulama gitu kan juga kemudian yang sampai pada kita juga berupaya untuk ayo kalau bulan Ramadan ini kita harus khatam Al-Qur'an gitu ya. Kalau misalnya bulan-bulan selain bulan Ramadan ini kita mungkin apa namanya tidak ada target gitu ya. Ada beberapa orang yang ya sejalannya lah kalau baca Al-Quran. Tapi kalau bulan Ramadan ini serasa pokoknya harus khatam gitu ya. Bahkan kalau ulama-ulama kita dulu seperti misalnya Imam Syafi'i, kalau di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Jadi sehari 2 kali khatam Al-Quran gitu ya. Nah, tapi tentu Syahrul Quran di sini, maksudnya bulannya Al-Quran di sini jangan hanya sekedar menurut saya kita apa namanya menganggap Al-Quran sekedar hanya banyak dibaca atau banyak dikhatamkan gitu ya. Tapi juga karena melihat bagaimana tujuannya Allah yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun ya, dan dibantu dengan adanya Al-Quran, maka semestinya sebagaimana kita juga tahu kalau Al-Quran itu adalah pedoman hidup seorang muslim ya. Dia diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi hudalil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Maka sudah semestinya kita dalam bulan Ramadan ini juga coba mengkaji nilai-nilai dalam Al-Quran dan juga bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan kana khuluquhu Al-Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah apa yang tertuang dalam Al-Quran ya. Maka pada sore hari ini saya mengajak teman-teman untuk kita mengkaji nilai-nilai dalam Al-Quran supaya ada apa namanya buah dari Ramadan ini, yaitu kita mengambil nilai-nilai dari Al-Quran untuk kita terapkan nanti setelah mulai dari sekarang kita biasakan sehingga nanti bisa kita biasakan setelah bulan Ramadan kita bisa mengamalkan 3 nilai nilai Al-Quran tadi. Di sini saya hanya fokus pada 3 nilai ya, nih, karena kalau semuanya dibahas tentu akan panjang sekali. Ya. Saya meningkatnya dengan kita mengupayakan 3P pasca Ramadan. Apa 3P ini? Yang pertama menjadi pribadi pemaaf, positive thinking, lalu kemudian yang ketiga penuhi hati dengan sabar dan syukur. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Ramadan dan bulan-bulan mulia sebelumnya ini mendorong kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf, pribadi yang tidak diselimuti oleh kebencian kepada sesama. Seperti misalnya hadis pada kemuliaan malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, itu dikatakan bahwa doa pada malam tersebut tidak ditolak kecuali orang yang di dalamnya ada permusuhan terhadap sesama. Ya. Maka kemudian Allah sudah membiasakan kita dari sebelum Ramadan. Karena kan kebiasaan itu nggak bisa langsung ya nih ya. Kita untuk membentuk karakter itu kan perlu pembiasaan, dan pembiasaan itu 1 bulan saya rasa kurang gitu untuk membentuk kebiasaan itu. Maka sama Allah dimulai dari sebelumnya gitu kan. Makanya kenapa kita mengenal, kalau para ulama mengatakan bulannya Rajab ini bulannya nanam gitu. Artinya kalau misalnya ketika bulan Rajab ini kita enggak berbuat apa-apa, ketika Ramadan enggak ada yang dipanen kan begitu. Ya. Maka kemudian pribadi pemaaf ini juga mulai Ramadan ini momen tepat untuk mendidik diri kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan gitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri nih, ini sifat memaafkan manusia ini adalah sifat yang terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Di akhir ayat ini Allah menyebutkan salah satu surga ini disiapkan buat orang-orang yang bertakwa, yaitu siapa? Salah duanya ya, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan orang yang mudah memaafkan orang lain. Lalu ditutup sama Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya sifat-sifat yang tadi disebutkan sama Allah, termasuk di situ adalah mereka yang bisa menahan amarah dan mereka yang memaafkan manusia. Ini adalah menjadi pribadi atau orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya terkait ayat ini, beliau mengatakan seseorang itu dalam menghadapi keburukan ya, itu kira-kira berada dalam salah satu dari 3 tingkatan nih. Monggo ini kita bisa introspeksi nih, kita termasuk dari yang mana kalau misalnya ada orang yang berbuat buruk sama kita. Kata beliau yang pertama, kadhimul ghaid, yaitu mereka yang menahan amarahnya. Artinya meskipun masih ada emosi dalam hatinya, mereka tidak memutuskan untuk melampiaskan gitu ya. Ini tingkat baik yang paling rendah gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, al-afina 'anin nas, yaitu tidak hanya menahan amarah, tidak melampiaskan amarahnya kepada orang yang berbuat buruk tadi, tapi juga
dia menghilangkan dari hatinya seakan-akan nggak pernah terjadi. Jadi memaafkan. Jadi kalau misalnya kadiminil ghaib tadi, dia hanya sekedar menahan, nggak melampiaskan, tapi di dalam hatinya itu ya masih kepikiran gitu, dia masih mengingat kalau orang itu pernah berbuat buruk sama saya. Tapi kalau yang kedua, ketika dia sudah sampai pada tahap wal afina anin nas, memaafkan, artinya dia sudah melupakan kejadian itu. Dia sudah melupakan, memilih untuk melupakan orang itu pernah berbuat buruk sama dia, gitu ya, dan memaafkan. Kemudian yang ketiga, ini tingkatan baik yang paling tinggi adalah membalas orang yang buruk tadi, orang yang berbuat jahat sama dia tadi itu dengan kebaikan. Nah ini mudah-mudahan kita kalau misalnya belum bisa sampai pada tahap yang ketiga tadi, yang paling tinggi tadi, setidaknya kita bisa menjadi orang-orang yang menahan, tidak melampiaskan amarah kita kepada, meskipun itu kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Gitu. Nah, lalu kemudian kita juga bisa belajar dari bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin teman-teman juga sudah ma'ruf ya, dalam surah Yusuf dijelaskan bagaimana beliau sama saudara-saudaranya itu tinggal di dalam sumur ya pada waktu masih kecil. Nah kemudian setelah besar, setelah beliau menjadi seorang petinggi di kerajaan, ya ketika saudaranya kebingungan karena kemarau panjang, ya itu lalu kemudian beliau saudaranya saat tahu ya bahwa beliau adalah Nabi Yusuf, saudaranya yang pernah mereka buang di sumur, gitu ya, mereka sudah ketakutan gitu kan. Lalu apa yang dilakukan Nabi Yusuf saat itu? Beliau tidak membalasnya, beliau tidak Nabi Yusuf tidak kemudian mengusir saudara-saudaranya atau tidak memberikan permintaan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka, tapi kata Nabi Yusuf alaihissalam, qala la tatriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Kata Nabi Yusuf, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Subhanallah. Jadi Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita, meskipun istilahnya susah ya, ini bukan hanya sakiti secara fisik, secara verbal, tapi juga sakiti secara fisik, tapi dibuang, diasingkan gitu ya. Tapi Nabi Yusuf memilih untuk tidak tidak mencerca, tidak membalas ya, meskipun kedudukan beliau saat itu memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, untuk memberikan balasan kepada saudara-saudaranya. Juga yang dilakukan Nabi Yakub alaihissalam, ayah beliau juga tidak kalah hebat ya. Maksudnya saat mengetahui anaknya mengusir anaknya mengasingkan putra tersayangnya gitu kan, saat mengetahui kebenaran kasus tersebut, kata Nabi Yakub alaihissalam saat mereka para anak-anaknya tadi minta, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin, wahai ayah kami maafkan mintakanlah pengampunan kepada kami karena kami sungguh orang-orang yang bersalah. Kata Nabi Yakub, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yakub nggak marah, nggak kemudian, mungkin kalau misalnya orang tua gitu ya, kalau kita bayangkan anaknya melakukan kesalahan itu kan udah, kamu bukan anak saya lagi gitu ya, kamu saya usir gitu. Ini tidak begitu pendapat Nabi alaihissalam. Tapi kata beliau, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhan, kepada Tuhanku, saufa astaghfiru lakum rabbi. Seperti itu. Ini kita bisa belajar dari Al-Quran bagaimana menjadi pribadi yang pemaaf ya. Bagaimana para kekasih Allah ini benar-benar menjadi representasi sifat-sifat mulianya Allah, yaitu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kemudian yang kedua nih, positive thinking ya, ini penting sekali bagi kita sekarang yang banyak paparan dari dunia media sosial ya. Ini penting sekali untuk mengedepankan husnudzon kita gitu kan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan dari prasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi kita diperintahkan sama Allah untuk positive thinking juga. Ini ada kisah menarik nih. Jadi ada seorang laki-laki yang didatangi oleh sekelompok pembegal jalan ya, sekelompok pencuri lah dia. Mereka mau sebelum melakukan aksinya mereka mampir ke rumah seorang laki-laki. Lah mereka segerombolan pencuri ini bilang ke sahibul baitnya tadi kalau mereka adalah mujahid fisabilillah. Mereka ini mau jalan perang di jalan Allah gitu ya. Nah si laki-laki ini percaya, artinya dia mengedepankan husnudzonnya. Akhirnya disambut nih tamu-tamu tadi disuruh masuk, dikasih makan gitu ya. Lalu kemudian kebetulan sahibul bait tadinya ada anggota keluarga yang lagi sakit gitu. Nah dia karena dia yakin percaya gitu ya kalau si pencuri tadi, para pencuri tadi adalah mujahid fisabilillah ya, mereka minta tolong si laki-laki tadi sahibul bait minta tolong keluarganya tadi didoain. Wahai para mujahid fisabilillah, doakan sebelum kalian berangkat perang di jalan Allah, tolong doakan anggota keluarga saya lagi sakit ini.
gitu ya. Lalu kemudian singkat cerita didoakan sama para pencuri tadi gitu kan, karena mereka udah kadung berbohong ya kalau mereka adalah mujahid fisabilillah. Mereka mendoakan anggota keluarga yang sakit tadi, lalu mereka berangkat untuk melakukan aksi pencurian. Nah kemudian ternyata nih anggota keluarga tadi sembuh gitu ya, sama Allah disembuhkan sebab husnudonnya si laki-laki tadi ya, yang benar-benar menganggap kalau pencuri tadi adalah mujahid fisabilillah. Nah, kemudian para maling tadi setelah mereka mencuri tadi, mereka pulang, mampir lagi ke rumah si laki-laki tadi untuk istirahat gitu ya. Laki-laki tadi yang memang masih menganggap kalau husnudzon, kalau si mereka pencuri tadi ini adalah mujahid fisabilillah, sangat senang nih. Ya Allah, saya didatangi lagi sama mujahid fisabilillah. Mereka selamat dari perang, mereka nggak jadi syahid. Didatangi lagi, lalu si laki-laki tadi berterima kasih, sungguh-sungguh berterima kasih. Ini berkat doa kalian, anggota keluarga saya sembuh, gitu ya. Penyakitnya sembuh berkat doa kalian, wahai para mujahid fisabilillah. Lalu para pencuri tadi saling memandang nih, maksudnya mereka nggak nyangka, gitu ya. Mereka tahu kalau mereka adalah seorang pencuri, gitu kan. Tapi mereka nggak menyangka kalau Allah ternyata mengabulkan, gitu ya, mengabulkan doa mereka untuk si anggota keluarga yang sakit tadi. Akhirnya mereka berkat husnudzonnya si laki-laki tadi sahibul bait, para pencuri tadi ini taubat nih. Itu karena mereka merasa malu ya, Allah sudah laki-laki tadi sudah husnul mereka, tapi ternyata mereka kenapa kami tidak bisa husnudzon kepada Allah gitu. Maka mereka memutuskan untuk bertaubat dan mengembalikan husnudzon kepada Allah, bahwa Allah pasti akan menanggung rezeki halal mereka, dan mereka kemudian mengembalikan harta curian mereka kepada penduduk kampung tadi itu. Subhanallah. Jadi ini penting sekali kita untuk mengedepankan husnudzon ya, sebagaimana dikatakan dalam sebuah kitab, sahibu husnudzon la yukhayyab wa in akhta'a. Jadi orang-orang yang berhusnudzon itu nih nggak akan pernah kecewa walaupun mereka salah. Seperti laki-laki tadi, dia husnudzon kalau pencuri tadi memang mujahid fisabilillah. Padahal kan dzonnya tadi salah, gitu ya. Padahal pencuri tadi mereka bukan mujahid fisabilillah, tapi husnudzonnya tadi tidak mengecewakan dia ketika didoakan anggota keluarganya tadi tetap sembuh, dan bahkan berkah husnudzonnya tadi para pencuri tadi bisa taubat kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali untuk kita bulan Ramadan ini ya, salah satu nilai Al-Qur'an yang kita tadribkan, kita tanamkan di dalam jiwa kita, dalam diri kita ini, bagaimana kita menjadi pribadi yang mudah untuk berhusnudzon gitu ya. Kita husnudzon sama Allah, kita positive thinking sama takdirnya Allah ya, segala baik buruknya itu datangnya dari Allah, dan kullu ma jaa min Allah atibatuhu khair gitu ya. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu pasti akan berakhir baik. Meskipun sekarang kita harus nangis-nangis, kita harus berdarah-darah, kita harus menghadapi ujian dengan penuh perjuangan gitu gini, tapi insya Allah akhirnya pasti baik itu, karena segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu pasti akhirnya baik untuk kita gitu ya. Lalu kemudian juga kita harus husnudzon sama hamba-hambanya Allah gitu ya. Apalagi kalau misalnya nggak ada bukti yang terkait kebenaran keburukan menyangkut hamba Allah tadi, maka penting bagi kita untuk tidak mudah bersuudzon, tidak mudah mengedepankan negatif thinking kita kepada orang lain. Dan itu yang nilai yang kedua, P yang kedua ya. Lalu kemudian yang ketiga, mari penuhi hati dengan sabar dan dengan syukur. Gitu ya. Dalam Al-Quran ini banyak sekali ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Gitu ya. Bahkan ada sebuah ayat, ada sebuah hadits Rasulullah SAW yang disebutkan dalam tafsir Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir beliau, kata beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, al-iman nisfun fi sabr wa nisfun fi syukur, bahwa iman kita ini terbagi menjadi dua potongan gitu ya, separuhnya adalah sabar dan separuhnya adalah syukur gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan ayat inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Di dalam hal-hal yang demikian, sesungguhnya di dalam hal yang demikian terdapat tanda-tanda bagi mereka orang-orang yang banyak sabarnya dan banyak syukurnya. Gitu. Maka kita nih pertama kita bahas tentang syukur dulu ya nih. Kita nih kadang ketika mau bersyukur nih sesuatu nikmat yang berhubungan dengan materi gitu. Makanya kenapa ketika misalnya kita mudah untuk melihat kehidupan atau kebahagiaan orang lain gitu ya, di media sosial mungkin banyak yang
menunjukkan gitu kan, memposting kesuksesan mereka, entah itu yang bersifat jabatan ataupun harta gitu ya. Mereka baru beli mobil, mereka posting gitu kan. Nah ini kemudian yang membuat kita, aduh mereka dia udah beli mobil baru gitu, dia udah beli baju baru gitu, dia udah punya apa handphone merek ini gitu, dia udah punya tas merek ini gitu kan. Kita membandingkan hidup kita gitu. Nah ini yang kemudian membuat kita sulit untuk bersyukur. Padahal ini ada seorang ulama mengatakan, para ulama ini mengatakan bahkan kalau kita beribadah 500 tahun untuk mensyukuri nikmat satu mata nih, ya, itu nggak cukup. Kita dengan beribadah 500 tahun itu nggak cukup untuk mensyukuri nikmat satu mata yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka ayo kita rubah. Maksudnya kita jangan bersyukur tapi nunggu apa namanya kita dapat nikmat berupa materi gitu ya. Tapi ayo kita ta'amal lagi, kita apa ya, kita perhatikan lagi bagaimana nikmat Allah. Kita dikasih tangan, kita dikasih mata bisa lihat gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau lihat mau merasakan nikmatnya mata, coba kita merem selama 1 jam, nggak tidur kan maksudnya gitu ya. Itu kan pasti kita mau berkegiatan tapi coba kita merem selama 1 jam aja, itu kan tentu kita akan rasakan, ya Allah kita dikasih nikmat mata nih luar biasa sekali. Bahkan kalau di kitab-kitab dijelaskan keringat saja nih, keringat yang kita kan kalau keringetan tuh netes ya nih, seringnya kan netes nih, itu dalam keringat yang netes itu terdapat 2 nikmat. Dalam 1 tetes keringat itu terdapat 2 nikmat dari Allah. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau keringat ini tadi dia nggak keluar, ya itu bisa jadi penyakit buat manusia itu. Dan kalau keringatnya tadi diam saja nggak netes, itu juga bisa jadi penyakit buat si manusia tadi. Luar biasa. Itu baru 1 tetes, gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya anak-anak yang sehat, kita bersyukur. Kita nih teman-teman sekarang di sini dikasih taufik sama Allah buat ikut majelis ilmu, kita bersyukur di situ. Ya, kita masih kuat berpuasa, kita ketika bulan Ramadan ya alhamdulillah selamat, dari awal Ramadan saya nggak ngomongin orang sama sekali, nggak ngomongin kejelekan orang sama sekali. Kita bersyukur. Jadi syukurnya kita jangan sampai nunggu hal-hal yang berbau materi. Gitu. Karena masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di luar materi yang itu masya Allah luar biasa sekali nikmatnya. Ya, lah. Lalu bagaimana kita bersyukur? Ya, kalau kata para ulama, syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan al-jawarih, dengan anggota tubuh. Gitu ya. Dengan hati kita bersyukur dengan meyakini bahwa semua anugerah, semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kalau dalam Al-Quran disebutkan begitu. Dan tidaklah nikmat dari kalian, nikmat untuk kalian itu kecuali itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian yang kedua dengan lisan, yaitu dengan apa? Dengan memperbanyak memuji Allah, dengan memperbanyak membaca alhamdulillah. Ketika kita dikasih nikmat bisa melihat, kita baca alhamdulillah ya. Kita bisa bangun tidur lagi untuk bisa beribadah dan sebagainya, kita baca alhamdulillah. Setelah makan kita juga baca alhamdulillah, kan begitu ya. Karena disebutkan dalam hadis, ma'an amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Kata kanjeng Nabi, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu kemudian si hamba tadi mengucapkan alhamdulillah, kecuali dia sungguh telah memenuhi kewajibannya untuk bersyukur. Ya, jadi cukup kita, kalau lagi disampaikan kita harus ibadah 500 tahun itu belum bisa mengimbangi nikmat satu mata, tapi kemurahannya Allah cukup kita pokoknya membaca alhamdulillah dalam setiap kenikmatan, itu sudah memenuhi kewajiban bersyukur kita. Lalu kemudian syukur dengan anggota badan, ya kita menggunakan anggota badan kita pada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikasih nikmat mata, kita pakai untuk melihat yang baik, yang halal, ya jangan kita pakai untuk melihat yang haram. Ya, kita dikasih nikmat lisan, kita pakai untuk bicara, kita pakai untuk ngaji Quran, kita pakai untuk zikir, bicara yang baik-baik, kita pakai untuk makan minum yang halal, jangan dipakai buat yang haram-haram. Ya, kita dikasih nikmat kaki, tangan, itu semua dipakai untuk hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi gitu. Nah, ini tentang syukur. Lalu kemudian tentang sabar, ya ini berdampingan ya, karena di dunia ini selain kita dikasih nikmat sama Allah, kita tentu juga dikasih ujian, karena ya dunia ini darul bala, ya tempatnya ujian. Sebagaimana kita sekolah, maka ya dunia kehidupan kita di dunia ini ya sekolah seumur hidup gini, kita dikasih ujian supaya kita bisa naik kelas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kelasnya nggak tampak nyata kan, tapi penting sekali kita untuk menjadi pribadi yang sabar, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan dengan puasa ini, seperti disampaikan di awal, bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk melatih diri, dan Allah sudah mudahkan, ya Allah sudah mudahkan
kan kita dengan apa, dengan kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka dengan berpuasa tadi kita sudah belajar untuk sabar ya, karena puasa ini adalah separuhnya adalah sabar gitu ya. Maka dengan puasa ini kita sudah bersabar, maka mari kita bersabar untuk hal-hal yang lain, untuk ujian hidup, untuk sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi orang-orang yang mungkin berperilaku buruk kepada kita, gitu ya, sabar dalam menghadapi ujian hidup dan lain sebagainya. Itu tadi apa namanya terkait mengupayakan 3P pasca Ramadan dalam bentuk apa, mendidik diri kita untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pribadi pemaaf, positive thinking, dan penuhi hati dengan sabar dan bersyukur. Lumayan sangat menarik banget nih bahasannya, emang sampai banyak banget nih ke hasilnya. Yuk teman-teman yang mau nanya, sebelumnya kayaknya belum ada pertanyaan, justru ada pertanyaan dari saya nih. Iya, monggo banget. Ya agak seret. Jadi gini nih, banyak keluhan dari anak-anak sekarang nih tentang overthinking. Bahkan kalau misalkan apapun itu lagi galau, kenapa overthinking itu mungkin salah satunya karena kurang tawakal ya nih ya, kurang positive thinking sama Allah. Gimana solusinya nih biar kayak gak usah mikirin nanti kedepannya saya gimana ya, nanti kedepannya kehidupan saya gimana ya, kok kehidupan saya gini-gini aja, jadi overthinkingnya tuh gede anak zaman sekarang, termasuk saya mungkin. Gimana solusinya nih? Baik, memang agak sulit ya, gitu ya. Terlebih kita kalau misalnya apa namanya suka scrolling kehidupan orang lain gitu di media sosial ya, ini akan sangat berpengaruh sekali untuk kita kemudian kok dia udah begini ya, saya kok belum ya, gitu. Lalu apa namanya, kok saya masih gini-gini aja ya, gitu kan. Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya lihat ya, maksudnya postingan-postingan di media sosial, lalu kemudian diakhiri dengan pertanyaan gitu kan, itu kadang menggiring kita gitu untuk masuk pada tahapan overthinking tadi, masuk pada titik overthinking tadi. Nah, ini maka pentingnya juga sebagaimana pesan dari guru saya juga ya, kebanyakan tekanan yang dirasakan manusia zaman sekarang ini adalah terlalu banyaknya muamalah mereka dengan media sosial. Maka waktu itu beliau juga memesankan gitu ya, maka jangan sampai media sosial atau internet ini menguasai kalian, mengatur hidup kalian. Ya, harus sebaliknya, harus kalian yang bisa yusaitir, mengontrol gitu ya, seberapa banyak saya bermain media sosial. Dan ketika saya melihat media sosial, apa yang mau saya lihat, apa yang bisa saya istifadah dari situ. Bukan kok saya yang disetir sama media sosial gitu. Karena kalau menurut guru saya tadi, ya Abdul Habib Abdullah Baharun, rektor dari Jami'ah Al-Ahqaf Hadramaut, ya itu ya apa ya, salah satu sumber terbesar tekanan dari manusia zaman sekarang. Ya, entah itu tekanan yang overthinking tadi, lalu kemudian susahnya mereka untuk bersyukur, gitu kan? Itu ya salah satunya adalah dari media sosial. Jadi mungkin bisa kita untuk pertama adalah mengurangi jatah bermain kita dengan media sosial. Kalaupun misalnya kita bermain di media sosial atau mungkin kita content creator misalnya, ya maka kita harus pintar-pintar memilih gitu ya, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita bagi di media sosial. Lalu kemudian itu yang kedua, kalau menurut saya ya, ini banyak-banyak apa namanya tadabbur ayat-ayat Al-Quran gitu, karena Al-Quran ini kayak apa obat untuk segala penyakit gitu. Dan tentunya tadi seperti tadi saya sampaikan di awal, kita Al-Quran ini bukan hanya sekedar kita baca, kita khatamkan saja gitu. Apalagi kalau misalnya bacanya terlalu cepat ya, kita mau ikut Imam Syafi'i ini sehari 2 kali khatam ya. Akhirnya kita mau nyoba kayak begitu. Tapi dengan kualitas, dengan kapasitas tajwid kita yang masih pas-pasan gitu ya. Ini kan itu suatu kesalahan gitu ya. Maksudnya jangan sampai kayak gitu. Karena ada hadis lain mengatakan makruh gitu ya. Makruh seseorang itu mengkhatamkan kurang dari 3 hari. Mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, karena apa? Karena tadi itu mungkin ini terlihat lebih bisa diterima orang awam ya, karena kan kapasitas tajwid kita, saya pun juga masih belum bisa, kalau bisa kurang dari 3 hari sudah khatam, itu tajwidnya mesti kemana-mana gitu ya, dan sulit untuk bisa tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran tadi gitu. Maka ketika misalnya kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran, lalu juga ayat-ayat Al-Quran gitu kan, semakin kita mentadabburinya, semakin kita bisa sampai pada titik kita memasrahkan segalanya itu kepada Allah, menyerahkan pilihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti itu nih.
mudah-mudahan bisa Ada menjawab pertanyaan dari jamaah nih, jamaah Nawani. ini. Dari @ainia_z katanya, kalau misalkan orang yang kena mental health, ya zaman sekarang suka ada yang katanya, ini mental health-nya jatuh banget nih gitu, lagi butuh healing atau apapun itu. Apakah itu termasuk orang yang kurang bersyukur atau gimana nih? Sebenarnya orang-orang yang terkena apa namanya penyakit mental itu juga, ya tekanan tadi ya ad-dawat itu apa namanya ya salah satunya juga nih Gina. Iya, iya, kedengeran, Neng, kedengeran. Ada ya, saya tadi Iya, kedengeran. muter-muter dan berhenti. Oh, enggak. Jadi apa namanya orang yang terkena mental health itu ya apa mereka juga kan dari tekanan ya. Yang salah satunya juga adalah tentu kurangnya ada rasa syukur tadi. Ya, sehingga kita jadi nunggu syukurnya tadi seperti saya sampaikan. Meniscaykan syukur itu ya menghubungkan dengan nikmat-nikmat yang berbau materi. Tapi lupa kita melihat apa namanya nikmat-nikmat Allah yang berbau non materi. Dan itu kan sangat banyak sekali. Dan juga selain itu kebanyakan saya juga tidak bisa memukul rata ya, saya juga bukan psikolog gitu ya, tapi kebanyakan juga ya karena tadi membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Maka ini guru saya ya Al Habib Abdullah Baharun tadi, beliau juga, saya alhamdulillah dari mulai awal pandemi itu kami para alumni Ahgof yang putri ini sering buat daurah walaupun online ya dengan beliau gitu ya. Dan ini yang mungkin kalam beliau sudah banyak tersebar di media sosial. Kata beliau, ifrah fa inna syaitan ya'ti minadhiq. Berbahagialah, jadilah kan orang yang bahagia, karena setan ini mudah datang dari perasaan galau, mudah datang dari perasaan yang tertekan, perasaan yang sedih, gitu ya. Nah, lalu apa tips dari beliau yang sering beliau ulang-ulang, yang selalu saya tangkap, itu dua hal. Pertama, kita harus ridho, kita harus syukur sama Allah apa yang sudah Allah kasih sama kita. Kita harus meyakini kok diri kita ini berharga. Kita harus meyakini kok nikmat yang Allah kasih ke kita ini luar biasa banyak dan besar. Dan yang kedua, beliau sering sekali mengulang-ulang ya untuk jangan sampai kita ini mudah membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Gitu ya. Karena tiap dari manusia itu memiliki karakter, memiliki lingkungan, memiliki keahlian, kelebihan yang berbeda satu sama lain. Tidak ada yang sama. Bahkan toh kalau misalnya kita lahir dari rahim yang sama, lahir dari orang tua yang sama, bahkan misalnya kembar saja, itu tidak ada mereka yang memiliki satu kesamaan, entah itu kesamaan nasib, kesamaan karakter, kesamaan keahlian, kan nggak ada nih, gitu. Apalagi ini yang sudah berbeda adat, berbeda lingkungan, berbeda ini, maka jangan sampai kita mudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kalau dalam Al-Quran juga ada perintahnya, wala tamuddan ainaika ila ma matta'na bihim. Dan janganlah kalian memanjangkan mata kalian kepada apa yang telah kami berikan kepada mereka. Gitu. Jadi ini penting sekali. Makanya tadi kuncinya ya dengan kita tadi salah satunya mengontrol media sosial kita ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, karena banyak yang menginginkan ya, banyak yang kayak misalnya gini, boleh nggak sih aku unfollow si fulan gitu, kan bilangnya putus silaturahim gitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya memang kita merasa resah dengan postingan-postingan dia gitu kan. Karena kita harus mengontrol diri kita gitu. Karena orang lain kita nggak bisa mengontrol. Di zaman seperti ini, di zaman teknologi yang sudah semakin dinamis, kita nggak bisa mengontrol orang lain harus bagaimana. Kamu jangan begini dong, kamu harus posting ini, kamu nggak bisa gitu ya. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Maka kalau kita mau bahagia tadi untuk menghindari mental health tadi ya, kesehatan mental yang tertekan tadi, kedua ya, kita banyak-banyakin syukur, ridho sama apa yang Allah kasih ke kita ingat-ingat lagi gitu ya, kita ingat-ingat lagi nikmat Allah yang begitu banyak buat kita. Dan yang kedua tadi, jangan membiasakan diri untuk membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain, seperti itu nih. Ada lagi nih Ning, dari siapa nih namanya, Instagramnya susah banget, katanya ya tapi mempunyai sih tadi sih kayaknya jawabannya juga nyari sama juga, harusnya kayak ngurangin media sosialnya nih kayak. Katanya supaya nggak kebawa arus, gimana? Media sosial ini emang jadi penghambat atau gimana sih nih? Cobaannya kan berarti. Ya jadi kalau sebagaimana kata Habib Umar ya, jadi media sosial, internet gitu kan, ya dia kayak layaknya pedang aja gitu. Dia memiliki dua mata. Ya, ada mata positifnya, ada mata negatifnya. Negatifnya. Ya.
saya juga baru baca kan ya berita kemarin, pencipta TikTok aja kan dia nggak memperbolehkan anaknya untuk pakai TikTok kan gitu. Ya, terus juga Curang ya. iya. Jadi kita kayak saya pas baca itu, aduh kayak kita dibodohin gitu ya. Tapi saya nggak punya TikTok sampai sekarang nih. Walaupun banyak teman-teman yang minta untuk ayo nih dakwah di TikTok gitu, tapi aduh Instagram juga ini banyak keteterannya, sering Buat keteterannya gitu. belanja Nah, nih gimana? TikTok. Oh gitu ya. Saya belum punya aplikasinya sampai sekarang gitu. Karena saya punya anak-anak gitu kan, anak-anak kadang suka beberapa yang gede-gede gitu suka mau tiba-tiba buka HP saya gitu. Jadi takutnya kan mereka, saya kecolongan mereka buka TikTok di HP saya gitu. Jadi ya memang saya suami di keluarga nggak ada yang pakai TikTok. Gitu. Nih, jadi gitu nih, kayak pisau ya. Kita kan kalau di rumah nggak mungkin ya nggak punya pisau. Kita pasti butuh pisau gitu. Kita butuh pisau untuk apa namanya motong sayur kalau mau masak gitu ya. Bahkan kita punya pisau nggak lebih dari satu, nggak cuma satu kan gitu. Saking kita butuh dengan pisau tadi. Pun begitu media sosial. Gitu. Jadi bagaimana ya kita harus membekali diri kita dengan iman dan ilmu ya. Makanya saya sering menyampaikan di mana-mana, entah itu tentang perempuan yang berdaya, perempuan yang memberdayakan, perempuan yang smart, itu satu kuncinya syariat itu harus jadi pengkokohnya, jadi pengawal kita, gitu ya. Kalau kata Gus Baha, kawal takdir kalian dengan syariat, gitu. Maka bagaimana syariat memerintahkan kita? Syariat memerintahkan kita untuk nggak lihat hal-hal yang haram. Syariat memerintahkan kita untuk banyak bersyukur dan tidak memanjangkan mata kita pada kehidupan orang lain. Maka ayo kita kawal itu. Gitu. Maka ketika misalnya kita membuka media sosial, gitu ya, kita harus benar-benar luruskan niat. Saya buka media sosial mau ngapain sih? Gitu. Mau share konten positif kah? Atau mau lihat kalam-kalam ulama kah? Maka penting juga ya nih untuk memilih circle ya, maksudnya memilih siapa yang kita follow di Instagram, di media sosial kita gitu. Karena itu kan yang tatlak yang muncul di apa namanya di beranda kita ya. Jadi kalau misalnya, makanya tadi saya sampaikan, kalau kita merasa terganggu misalnya dengan postingan orang lain, nggak apa-apa kita unfollow gitu. Apa namanya, supaya tidak kemudian mengganggu kita. Karena kan kita nggak bisa ngatur mereka gitu. Kita yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Gitu. Bukan berarti memutuskan silaturahim ya Ning ya, tapi kayak jatuhnya saya nggak nyaman sama postingan Anda, jadi ya udah saya follow gitu. Jadi masalah ya. Nanti dia kemudian ketika follow terus kemudian dia akhirnya terdorong untuk komen buruk gitu kan, atau terdorong untuk suudzon gitu. Karena suudzon ini apa namanya, kalau kata Imam Syafi'i apa ya kalau nggak salah, orang kalau misalnya mau husnul khotimah maka harus memperbanyak husnudzon gitu nih. Jadi kan kalau misalnya mungkin mafhum mukhalafahnya ya, kalau kita banyak-banyak suudzon mungkin bisa mengantarkan kita naudzubillah pada suul khotimah gitu. Jadi apa namanya, tidak apa-apa. Ya nih, satu pertanyaan lagi dari saya nih, dari Gina. Yang lain juga sekalian kalau misalkan mau nanya boleh dicatat aja di komen ya. Kan ini temanya tarbiyah syakhsiyah Qur'aniyah di bulan Ramadan. Ini bicara ke dasarnya sini. Istilahnya bagaimana kalau misalkan kita mau menjalankan syakhsiyah kita sesuai dengan Al-Quran, kalau misalkan kita belum cinta dengan Al-Quran itu gitu. Nah pertanyaannya simple sini tapi dalam, gimana cara menimbulkan rasa cinta itu kepada Al-Quran sampai kalau ngaji dia nggak bosan gitu nih. Baik, memang benar sekali nih. Saya pernah membaca dalam kitab itu, suatu kegiatan atau suatu ibadah kalau dilakukan karena sekedar takut maka dia bisa berubah gitu. Jadi nggak stabil. Tapi sesuatu kalau dilakukan karena cinta, karena dasar cinta, itu dia akan akan langgeng. Dia akan terus mudah untuk dilakukan. Maka saya bisa memisalkan seorang ibu ya, seorang perempuan itu kan ketika mereka hamil, mereka pasti sudah tahu dong, sudah melihat dari pengalaman perempuan lain, pengalaman ibunya kalau hamil itu menyakitkan. Kalau melahirkan itu adalah berjuang dengan hidup dan mati gitu ya. Lalu belum nanti membesarkan anaknya, kita harus begadang, itu pasti kita sudah tahu. Tapi apakah ada perempuan yang kapok untuk hamil dan melahirkan? Nggak ada deh. Karena apa? Karena cinta. Itu juga yang mendorong saya kemudian menulis buku Menjadi Kekasih Al-Quran. Jadi ya kalau mau jawaban singkatnya nih, bagaimana untuk menumbuhkan cinta, mari beli buku saya. Ya, buku Menjadi Kekasih Al-Quran. Ini promosi terselubung ya, mohon maaf. Jadi kita balik ke pertanyaannya tadi, bagaimana untuk supaya kita cinta? Memang benar nih,
urutannya memang begitu tadi, benar. Kita tidak bisa mendidik diri kita menjadi syakhsiyah yang Qur'aniyah, tadi tarbiyah syakhsiyah Qur'aniyah, kecuali dengan kita mencintai Al-Quran. Karena kalau kita sudah cinta sama Al-Quran, ya, ini apa namanya, kita mau baca sebanyak apapun, it's okay. Kita mau apa namanya, kita mau lama-lama sama Al-Quran itu nggak bosen gitu nih, ya. Kemudian kita mau berupaya untuk menjadi pribadi yang nilai apa mengamalkan lain Al-Quran itu juga kita nggak akan kesulitan karena sudah cinta. Bagaimana kita cinta? Kita ini peribahasa dasar sekali, tak kenal maka tak sayang kan nih, gitu ya. Makanya di buku Menjadi Kekasih Al-Quran itu saya mengulas gitu ya, bagaimana keutamaan Al-Quran dalam hidup seorang manusia, ya. Bagaimana orang kalau misalnya bagaimana Al-Quran itu bisa memberi syafaat kepada manusia. Bagaimana Al-Quran itu kalau kata kiai-kiai dan bunyai saya, itu Al-Quran itu kalau kalian sudah megang Al-Quran, itu Al-Quran tidak hanya menemani kalian di dunia, tapi dari saat kalian meninggal, ya, itu Al-Quran terus menemani kalian di kuburan, lalu terus kemudian menemani, mengawal kalian terus melewati sirat, melewati yaumul hisab, ya, sampai memastikan kalian nanti masuk surga. Karena kan sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yang dua hal yang memberikan syafaat yaitu puasa dan Al-Quran kalau nggak salah, ya. Nah, itu jadi kemudian juga jangan kiai saya yang sering saya ini kan, sopo sing ngeramut Al-Quran maka akan diramut. Siapa yang merawat Al-Quran dia akan dijaga sama Al-Quran. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW ini memang banyak yang ini ya, banyak apakah orang yang menjaga Al-Quran itu hanya dikhususkan bagi orang yang menghafal saja. Tapi yang banyak literatur syariah yang saya dapatkan itu tidak hanya sekedar menghafal, apalagi hanya menghafal 30 juz, tapi juga mereka yang memang mau menghafal, menjaga hafalannya, kemudian juga yang paling penting adalah mengamalkan. Walaupun tentu kita mungkin untuk seumur hidup kita benar-benar mengamalkan 30 juz nilai Al-Quran itu akan sangat sulit dan mustahil ini, tapi setidaknya ada nilai-nilai Al-Quran yang terus kita kaji dan kita upayakan untuk kita amalkan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya, Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Jadi pokoknya semampu kita, ya, semampu kita ambil itu, kita upayakan itu. Jadi bagaimana untuk mencintai Al-Quran, kita kenali keutamaan Al-Quran untuk kehidupan kita, bagaimana dia menjadi syafaat bagi kita, bagaimana nanti dia jadi penolong bagi kita, bagaimana Al-Quran itu kan kalamullah, gini, Al-Quran itu firmannya Allah. Jadi kayak kita sederhananya kalau kita mau berkomunikasi dengan Allah, itu kita sholat, itu kita ngobrol, kita komunikasi sama Allah. Tapi kalau pengen Allah ngajak ngomong kita, itu baca Al-Quran. Makanya kalau kata Imam Hasan Al-Basri, ulama-ulama dulu itu menganggap Al-Quran itu sebagai surat dari Tuhan. Kalau malam dibaca sampai nangis, sampai dikaji benar-benar. Kalau siang hari diamalkan, kata Imam Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan kita bisa gini. Belum ya nih ya. Sedikit saja. Iya. Kalau sudah berhubungan dengan Al-Quran ini, Masya Allah, nggak ada habisnya nih. Amin, doain nih. Iya, doa saya juga masih butuh didoain. Amin. Ada pertanyaan lagi nih dari Saudi Rasidi. Bagaimana caranya agar kita selalu husnuzon katanya? Nih, kalau dalam kitab Ta'lim wa Muta'alim itu dikatakan husnuzon itu timbul dari pribadi yang buruk, timbul dari akhlak yang buruk. Ya, maka kalau misalnya kalian mau memiliki husnuzon, maka perbaiki akhlak kalian, perbaiki karakter kalian, ya. Kita belajar lagi akhlak-akhlak yang mahmudah itu apa saja. Ayo kita kita mulai amalkan lagi, gitu ya. Pelan-pelan kita mulai rubah lagi akhlak buruk kita kepada akhlak yang lebih baik. Nah, nanti insya Allah dari situ bisa membuahkan diri kita untuk mudah berhusnuzon. Entah itu husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada takdirnya Allah, husnuzon kepada hamba-hambanya Allah. Jadi mulai dari akhlak yang baik, memperbaiki akhlak, memperbaiki diri. Ada lagi pertanyaan dari Salwa _Naila _Azhar. Ini pakai bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa, saya Sunda ya. Assalamualaikum ning nuwun sewu derek tanglet derek. Nih nggak bisa baca ini. Oke, Nggi.
di sini tato ada saya ini dari tanglet nggih menawi caranipun damel menolak laki-laki tanpa menyakiti beliau pripun nggih. Bagaimana caranya menolak laki-laki tanpa menyakiti. Notabene beliau adalah putra dari kiai saya sendiri. Mantap. Oke, Ya, sip. jadi mungkin laki-lakinya ini menolak apa ini? Apa menolak lamarannya atau menolak lamaran biasanya kayaknya nih. menolak Kalau lamaran kayak anak kayaknya nggak mungkin diajak pacaran. Mungkin gitu ya. Enggak deh. Iya. Baik, kalau misalnya menolak lamaran, jadi begini. Kalau misalnya terkait kita terkait lamaran saja ini ya, biar nggak kemana-mana gitu mas. Ya, karena waktunya tinggal sedikit nih kayaknya. Dan karena masih ada pertanyaan selanjutnya di bawah. Jadi kalau misalnya memang terkait lamaran, ya saya rasa jangan kita buru-buru memberi jawaban. Itu yang paling bijak. Lalu bagaimana kita minta waktu? Gitu ya. Karena perempuan pun, saya di buku ketiga saya, buku Menikah Meraih Sakinah, di situ saya menyampaikan perempuan pun punya hak untuk memilih nih. Ya, memilih apa? Memilih ya entah itu misalnya kok misalnya dia mau jadi berani seperti Sayyidah Khadijah ya, itu dia boleh-boleh saja mengamar duluan gitu ya. Tapi yang pada umumnya biasanya kan perempuannya dilamar ya nih, diminta. Tapi perempuan masih juga punya hak memilih. Memilih apa? Memilih menerima atau menolak gitu ya. Bahkan kalau dalam kitab itu dikatakan bahkan lebih asyaf ini, lebih ditekankan bagi perempuan untuk menekankan bagaimana dia memilih calon suaminya. Karena kan begini nih, laki-laki kalau menikah dengan perempuannya kurang baik, mohon maaf, itu kan laki-laki masih bisa punya kuasa untuk merubah istrinya, nonton kan nih? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tugasnya suami. Tapi kalau perempuan nih, kalau misalnya dapat laki-laki yang tidak baik, dapat suami yang naudzubillah, dapat suami yang kurang ngerti agama, kurang baik akhlaknya, ini kan perempuan ini andai kata dia mendapat imam yang tidak tepat, jadi dia harus hati-hati betul dalam memilih apa namanya laki-laki siapa yang menjadi suaminya gitu. Jadi jangan sampai atas nama cinta saja, atas nama ini. Nah, jadi ketika misalnya ada laki-laki yang melamar, kita jangan terburu-buru untuk menerima atau menolak. Jadi banyak-banyakin istikharah gitu ya. Maka kalau saya nih istikharah itu tidak nunggu dilamar ya. Jadi sebelumnya pun sudah banyak istikharah, bahkan kalau bisa setiap hari kita istikharah nih gitu ya. Karena kan hidup ini kan antara pilihan satu dan pilihan yang lain. Nonton gini. Kita hidup ini kan pindah dari satu resiko ke resiko yang lain. Maka kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada bantuannya Allah gitu. Maka ya tadi itu kita minta waktu untuk istikharah. Ya kalau misalnya kita tidak berani menyampaikan, takut ada kata-kata yang menyinggung, bisa lewat perantara. Gitu. Bisa lewat perantara dan menolak pun harus ada alasannya nih ya. Iya, menolak pun harus ada alasannya. Menolak dengan, maksudnya, iya, menolak ada alasannya ya. Ini jadi jangan langsung menolak dulu. Kita minta waktu, saya mau istighfar dulu. Dan saya rasa nih, kalau misalnya memang tidak berani takut menyinggung putranya, mungkin bisa disampaikan ke orang tuanya. Kiai dan bunyai saya rasa mereka sangat bijak dan tidak mungkin merasa tersinggung. Ketika ada yang dilamar kok nolak gitu ya, misalnya sampai minta waktu gitu, insya Allah beliau tidak akan tersinggung. Beliau pasti paham. Karena syariat menuntunnya begitu. Gitu ya, kita tidak boleh terburu-buru walaupun kita diperintahkan untuk bersegera, tapi bukan terburu-buru gitu. Jadi mereka pasti menerima gitu ya dengan bijak. Kalau misalnya kita minta waktu untuk istikharah, baru kemudian dalam istikharah itu ya kita lihat kalau misalnya kayak semuanya lancar gitu ya, terus tiba-tiba ada kemantapan dalam hati, orang tua juga setuju, keluarga juga setuju gitu ya, dan kemudian kita juga lihat memang akhlaknya baik, agamanya baik gitu kan. Maka menurut saya tidak ada alasan untuk menolak, betul. Menolak, mantap. Ya, jangan sampai kita menolak karena sudah punya pacar gitu, bisa lah ini, jangan ya. Gitu. Jadi seperti itu nih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Salwa. Ya, ini buat juga kayaknya ada pertanyaan. Ada banyak ini pertanyaan nih. Yang pertama katanya gimana jadi cara istri yang gimana caranya menjadi istri yang menyenangkan suami. Ya, istri yang taat. Terus yang kedua katanya ngapunten dari tanglet zaman saki. Ya, katanya zaman sekarang itu orang pacaran tuh udah biasa gitu ya. Terus dalam pertemanan satu circle niku mindsetnya kalau nggak punya pacar ya nggak laku. Ya, itu masih itu pemikiran negatif aja nih ya. Saya juga nggak pacaran aman. Pacarnya setelah menikah ya nih. Itu juga nih. Mingguan udah menikah belum? Ya Allah, mohon maaf. Doain aja nih. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Pelajaran juga buat saya. Silakan nih. Baik, kalau misalnya bagaimana istri yang menyenangkan bagi suami, ya
kita bisa kalau misalnya apa namanya dalam hadisnya Rasulullah SAW itu ya kalau dilihat itu nyenengin, nyenengin. Dan ini kita juga harus tiap suami ini tiap laki-laki ini berbeda nih. Jadi ada laki-laki yang memang suka istrinya nih dandannya agak lebih wah gitu, walaupun cuma di rumah. Ya maka kita apa namanya kalau misalnya kita merasa it's okay gitu ya untuk misal dandan yang seperti itu ya silahkan gitu. Ada suami yang udah biasa aja itu udah nyenengin gitu buat suami, nggak usah terlalu wah-wah gitu ya. Maka ini juga penting sekali untuk ngerti apa seleranya suaminya gitu ya. Jadi apa menyenangkan dilihat suami ini maka kita harus balik pada seleranya suaminya masing-masing gitu. Yang penting selama tidak kok sama suaminya suruh nggak pakai jilbab di luar, ini nggak boleh nih. Selama itu sama nggak bertentangan. Komunikasi aja yang baik buat ini ya. Ya komunikasi yang baik untuk ngerti maunya suami ini gimana gitu, senangnya suami apa gitu, kita harus ngerti. Lalu kemudian yang kedua kalau suaminya merintah, suaminya apa namanya nyuruh itu kita apa namanya mematuhi gitu. Kita taat selama itu ada maslahah di situ dan yang kedua tidak bertentangan dengan syariat. Lalu kemudian yang ketiga tentu kalau menurut saya nih ini apa namanya istri yang nyenengin itu ya istri yang dia di situ mendidikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menurut saya mendatangkan ketenangan tersendiri. Ketika misalnya seorang perempuan dekat sama Allah, dekat sama Tuhannya, ya rajin baca Quran walaupun enggak banyak misalnya gitu ya. Tapi kemudian juga sholat sunnahnya rajin, sholat jamaahnya rajin gitu ya. Itu menurut saya mendatangkan ketenangan tersendiri kepada hati suami ini. Jadi perempuan yang memiliki hubungan yang hablum minallahnya itu baik. Terus yang tadi nih yang ke pacaran tadi, ini tentu circle yang toksik ya. Maka karena kalau dalam hadits apa namanya orang itu tergantung agama temannya gitu kan. Maka kalau katakannya Nabi kan mengumpamakan orang kalau misalnya deket-deket sama orang yang jualan parfum dia akan ikut wangi. Pun sebaliknya kalau dia deket-deket sama tukang kayu bakar dia akan bau sangit, baunya nggak enak lah gitu nih ya. Makanya tadi tuh kalau misalnya kita tahu pacaran ini jadi gini ya teman-teman yang juga ya. Jadi segala sesuatu itu walaupun banyak yang melakukan, tapi kalau kata syariat itu tidak, bukan berarti itu dibenarkan. Karena seringkali lumrah dilakukan, tapi itu ternyata bertentangan dengan syariat. Kita harus hati-hati. Seperti misalnya pacaran tadi dikatakan, kata yang nanya tadi, pacaran kan sekarang sudah jadi sesuatu yang lumrah. Ya. Lumrah itu belum tentu benar menurut syariat. Ya, dan kita tahu Allah dalam Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan dekati zina, gitu nih. Dan dekati zina ini dengan apa, gitu ya? Ya dengan tadi kalau pacaran kan apa ujung-ujungnya kalau tidak naudzubillah pegang-pegangan kan benar ini. Maka bahkan kalau ulama tasawuf itu ada zinanya mata. Bahkan kalau misalnya kita lihat apa lawan jenis misalnya pandang-pandangan sama pacarnya itu sudah masuk dalam zina mata. Pegang-pegangan itu sudah masuk dalam zina tangan. Mantan kalau dalam tasawuf. Atau kalau dalam fikihnya itu belum masuk zina. Mantan. Jadi ya saran saya jauhi circle tersebut gitu. Maka kalau dalam kitab pada dikatakan lebih baik punya teman yang soleh, daripada sendirian. Tapi lebih baik sendirian daripada punya teman yang tidak soleh. Bener nih, benar. Soalnya emang banyak banget tuh nih pertanyaannya kayak gitu sekarang. Bagaimana mungkin kalian nikah kalau misalkan nggak pacaran gitu? Kalau kata Ustazah Halimah, pacaran itu nggak menjamin kamu cepat nikah. Bahkan bisa jadi kamu malah jagain jodohnya orang, kan kata Ustazah Halimah Halidus. Kan malah sini jadi penjaga jodohnya orang. Nah, kerasan ini udah jam 4 lewat. Ya. Mungkin ada closing word-nya nih. Baik. Closing. Gina dan teman-teman sekalian, Ramadan adalah bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Setiap dari kita berlomba-lomba untuk banyak membaca dan mengkhatamkannya. Namun jangan lupakan bagaimana mendidik diri kita agar juga bisa mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi sumber hidayah bagi umat manusia. Sifat luhur seperti menjadi pribadi pemaaf, senantiasa mendahulukan positive thinking, dan memenuhi hati dengan sabar juga syukur adalah beberapa dari nilai Al-Quran yang semoga dengan barokah Ramadan tahun ini bisa tertanam dalam diri kita sehingga menambah nilai takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak nih atas penjelasannya. Tambah doanya, tambah pangestu dari teman-teman juga. Ya, doanya juga nih. Ya, jamaah Nawaning sekalian,
pada acara kali ini, acara Nawani Nusantara ini dipersembahkan oleh Martin, Aras, Maura, Azrel, Dapur Meriah, dan M2M. Bisa dicek di Instagramnya langsung ya. Terima kasih banyak nih. Mohon maaf kalau ada salah, yang lain juga kalau ada salah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.